Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Yuda Pamungkas. Saya salah satu mahasiswa teknik sipil Universitas Mercu Buana. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang arbitrase pada mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Next, mengapa arbitrase? Karena arbitrase itu pertama, kerahasiaannya dapat terhindar oleh publis. Yang kedua, informal. Yang ketiga, diputus oleh expert. 4, relatif mudah dan cepat. 5, hukum acara arbitrase yang fleksibel. Dan ke-6, putusan badan arbitrase yang final dan binding. Dan ke-7 adalah ada enforcement coefficient. Yang ke-8 yaitu pengadilan tidak atau kurang kalau melengkapi dirinya untuk mengatur masalah hukum spesifik tertentu. Yang ke-9 yaitu kesulitan badan pengadilan nasional menentu jurisdiksi. Oke, yang berikutnya adalah keistimewaan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Yang pertama, prosedur lebih cepat. Yang kedua, biaya lebih ringan. 3, keputusan arbitrase lebih memuaskan. Yang keempat, memelihara dan menjamin kerahasiaan para pihak. Yang kelima, bermanfaat bagi saudagar yang bonafit. 4, 6, mendapatkan keputusan yang lebih. Oke, berikutnya adalah pengertian. Apa sih arbitrase itu? Yaitu diterangkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para yang bersengketa. Jadi sebelumnya itu sudah membuat perjanjian, lalu ada perselisihan dalam perjanjian tersebut, maka harus segera diselesaikan. Next, yaitu macam-macam arbitrase. Yang pertama, arbitrase ad hoc, yaitu arbitrase institusional. Yang kedua adalah arbitrase nasional atau arbitrase internasional. Yang berikutnya adalah bentuk perjanjian arbitrase. Yang pertama adalah pactum de compromittendo, yaitu perjanjian pokok yang berdiri sendiri. Kedua adalah akta kompromis, yaitu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa timbul. Jadi begitu sengketa timbul, baru dibuat perjanjian tersebut. Oke, berikutnya adalah perjanjian arbitrase. Kesepakatan berupa klausa arbitrase yang tercantum pada perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau pactum de compromis, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Yang kedua adalah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 adalah suatu kesepakatan berdasarkan klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Jadi dibuat bisa jadi sebelum sengketa ataupun setelah sengketa. Yang kedua, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30, yaitu dalam hal yang disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pertukaran surat, maka pengiriman telegram, faksimil, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Mungkin yang dimaksud adalah tanda terima atau notes dengan catatan tersendiri. Yang berikutnya pada pasal 3 Undang-Undang 30 tahun 1999, yaitu pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Oke, berikutnya peraturan pada
perjanjian arbitrase, yaitu pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kemudian pada pasal 11 pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu menyelesaikan sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Yang kedua, perkara aju forest company, yaitu dalam halnya perusahaan pengadilan negeri itu tidak berkuasa mengadili perkara. Jadi pengadilan itu tidak berwenang untuk mengadili. Nah, ini berikut adalah isi klausa arbitrase. Pertama, tempat. Kedua, jumlah arbitrator. Ketiga, hukum acara yang berlaku. 4, hukum acara. 5, biaya atau ongkos arbitrase. 6, wewenang arbitrator. Yang ke-7, tidak ada pengadilan negeri dan banding. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah pasal 23, yaitu tentang perselisihan. Perselisihan itu yang masuk dalam arbitrase, yaitu segala perselisihan yang timbul dalam perjanjian ini dapat mungkin diselesaikan dengan negosiasi. Kedua, jika tidak dapat pada ayat 1, maka diselesaikan melalui seorang mediator yang dapat diterima oleh kedua pihak. Yang ketiga, jika tidak didapat kata sepakat bagaimana yang dimaksud ayat 2, maka diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang keempat, keputusan arbitrase sebagaimana dimaksud ayat 3 ini dapat tingkat pertama dan terakhir bersifat mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Perjanjian arbitrase setelah timbul sengketa. Jika timbul sengketa, maka pihak menyelesaikan sengketa arbitrase. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis dan ditangani oleh para pihak. Yang kedua adalah jika para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut harus dibuat oleh dalam bentuk akta notaris. Isi perjanjian arbitrase setelah timbul sengketa, yaitu masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, dan ketiga, nama lengkap atau tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. 4, tempat arbiter atau majelis arbiter yang mengambil keputusan. 5, nama sekretaris. Berikutnya, jangka panjang, jangka waktu menyelesaikan sengketa. Yang ke-7, pernyataan kesediaan dari arbiter. 8 adalah pernyataan kesediaan para pihak untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yaitu diputuskan oleh arbiter. Perjanjian arbitrase di atas tidak batal jika meninggalkan salah satu pihak, bangkrut dan salah satu pihak, novasi, berikutnya insolvensi salah satu pihak, lalu pewarisan, berikutnya berlakunya salah satu perikatan pokok, lalu pelaksanaan perjanjian dan dialihkan oleh pada pihak ketiga atau berakhir batal perjanjian. Nah, ini berikut adalah kerangka hukum acara arbitrase. Yang pertama adalah pemohon. Pemohon ini harus mengambilkan surat tuntutan kepada badan atau sekretaris arbitrase, lalu ditunjuklah seorang arbiter. Berikutnya ada pemberitahuan, kemudian termohon, lalu termohon dapat memberikan tanggapan, lalu mendengarkan pendapat. Tempat arbitrase, tempat persidangan dilaksanakan. Nah, tempat ini bisa dipilih oleh para pihak, atau jika para pihak tidak dapat menentukan, yaitu ditentukan oleh arbiter. Tempat memiliki penting, yaitu hukum materi harus dipakai dan berkaitan dengan lex arbitrari, misalnya berkaitan dengan tempat putusan. Nah, berikutnya adalah sifat putusan arbitrase. Sifatnya ini adalah final, putusan tingkat dan terakhir, tidak ada upaya banding atau kasasi. Kedua adalah mengikat atau binding. Pelaksanaan putusan. Nah, pelaksanaan putusan ini masalah paling krusial dalam arbitrase. Yang perlu diperhatikan adalah keberhasilan arbitrase bergantung pada itikat baik para pihak. Nah, ini jadi tergantung oleh negosiasi antar pihak ini untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.